Islam, maka presiden termasuk ulil amri. Nah, dalam konteks presiden, dalam konteks negara Pancasila ini, siapa yang dapat kita anggap sebagai ulil amri? Yang pertama yang dapat kita anggap sebagai ulil amri itu, kalau dikaitkan dengan sangat erat ke konteks kepemimpinan, yang pertama MUI, Basnas, DSN dan sebagainya. Jadi gini, ketika kita kaitkan dengan teori yang ada dalam fikih siyasah, maka presiden itu termasuk ulil amri. Kemudian apabila kita lihat dalam konteks umum, maka tidak ada istilah ulil amri. Yang dapat dikatakan ulil amri itu lembaga-lembaga yang jelas-jelas itu lembaga muslim, lembaga yang mengayomi, yang dibentuk untuk umat muslim, yaitu seperti MUI dan sebagainya. Nah, pemerintah itu urusan dunia, tidak ada kaitannya dengan Islam atau tidak Islam. Kalau tidak ada kaitan, lembaga itu tidak ada kaitannya dengan Islam atau non Islam, maka orang pemimpinnya itu, orang yang memimpin dalamnya pun tidak bisa dikatakan sebagai ulil amri. Walaupun secara istilah, apa sih ulil amri itu? Ulil amri itu adalah orang yang mempunyai urusan, orang yang mempunyai kebijakan untuk mengambil suatu kegiatan dan sebagainya. Pokoknya yang namanya ulil amri itu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan suatu urusan ataupun menghapus suatu urusan, itu adalah ulil amri. Karena ulil amri ini temnya tem ajaran Islam, karena konteks ajaran Islam, maka lembaga-lembaganya pun harus lembaga-lembaga Islam. Nah, karena negara Indonesia ini bukan negara Islam, berarti negara Indonesia ini, presiden atau nomenklatur lainnya itu tidak serta-merta dapat disamakan sebagai ulil amri, tapi sebagai pemimpin, bukan sebagai ulil amri, tapi sebagai pemimpin yang tidak bisa dikategorikan sebagai ulil amri. Kenapa? Karena lembaganya bukan lembaga muslim, bukan lembaga Islam. Pertanyaan yang kedua, misalnya kita menjadi saksi untuk keluarga kita dan semua membuat kesaksian yang bohong, yang dimana berbohong demi menyelamatkan keluarga, apa hukumnya itu? Ini tergantung konteksnya ya. Pertanyaannya ambigu, permasalahannya apa? Jadi begini, apakah berdosa seorang suami berbohong kepada istrinya untuk menjaga keutuhan rumah tangga? Kan jawabannya tidak. Tapi dalam konteks yang luar biasa, berbohong misalnya pada muslim, ternyata tidak muslim, kan itu lain halnya. Nah, kemudian yang namanya bohong itu, selama itu kepentingannya itu dapat mencederai orang banyak, maka berbohong itu berdosa. Kita ingin menyelamatkan keluarga kita dengan berbohong. Pertanyaan saya, menyelamatkan di mana? Apakah kita ingin menyelamatkan di dunia atau di akhirat? Apabila dengan kita berbohong itu ternyata keluarga kita tidak selamat di akhirat, kan lebih baik kita jujur walaupun keluarga kita tidak selamat di dunia. Ya, syukur-syukur toh kalau dengan kita berbohong itu keluarga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan dengan keberbohongan tersebut tidak mencederai atau menzolimi kepada orang lain di luar keluarga kita. Tapi kalau kita ambil ke dasar hukum pertama, yang namanya bohong itu adalah perbuatan berdosa.